Assalamualaikum, yo ketemu lagi sama gua Alif di Tombol Power, channel rekomendasi gadget paling keren se-YouTube. Gimana kabar lu hari ini, Der? Semoga sehat-sehat, rezeki juga selancar Snapdragon 8 Elite ya. Nah, tanggal muda gini emang enaknya kita ngomongin HP yang lagi pada turun harga ya, Der. Contohnya kayak di video kali ini, gua mau bahas 7 HP Redmi turun harga anjlok dari pas perilisannya. Info aja, HP Redmi ini walaupun sekarang udah murah, tapi dia tetap punya spek yang sangar di berbagai sektor. Mulai dari layar, chipset, sampai kameranya juga udah gokil punya ya. Makanya ketujuh HP Redmi turun harga yang ada di video gua kali ini semakin worth it aja, karena turunnya itu cukup signifikan, Der. Penasarin apa aja HP-nya? Sikat, Der. 7 HP Redmi turun harga terparah edisi Agustus 2025 versi Tombol Power. Kalau lu punya pacar yang suka ngelarang jam push rank lu bareng temen-temen, kata gua teh mending lu tuker aja sama Redmi 13 4G ini, Der. Redmi 13 4G ini masih worth it banget buat lu beli sekarang, karena selain dia udah punya rating IP53 yang masih aman kalau kegerimisan, chipset Helio G91 Ultra-nya tuh udah enak banget buat multitasking. Nah, kalau buat gaming juga masih enak, tapi kategori gamenya yang casual aja ya, kagak yang terlalu berat. Contohnya kayak Real Racing 3, Shadow Fight, dan game-game sekelasnya. Buat main Mobile Legends menurut gue pribadi kurang playable kalau lu user hyper atau hero yang bergantung sama fast hand. Tapi kalau lu user XP lane atau mage area kayak Vexana dan kawan-kawan, alias yang kagak dituntut banget harus fast hand, aman aja. Sektor lain yang ngejual dari ini HP tuh ada di bagian kamera 108 megapikselnya yang bisa ngasih hasil foto cukup jernih di siang-siang, Der. Untuk foto malam juga menurut gue cakep sih kalau kita lihat dari harganya. Ngomongin harga, ini HP di bulan Juni 2024 lalu yang 8 per 128 GB ada di angka 2 jutaan, sekarang udah turun jadi 500 ribuan aja, lebih dikit. Lah ya, lebihnya sejuta. Nah, yang 8 per 256 GB juga turun nih dari 2,2 jutaan jadi 1,6 jutaan aja di Shopee Star Plus seller terpercaya yang link tokonya ada di deskripsi. Berikut spek singkat, harga terupdate serta kelebihan dan kekurangan dari Redmi 13 4G. Redmi yang udah turun harga juga ditawarin dari seri Redmi Note 13 5G nih, Der. Kalau pas rilis kan nih HP ada di angka 3,2 jutaan tuh buat yang 8 per 256 GB. Nah, sekarang lu bisa tebus murah ini HP cuma dengan sepucuk uang 573 ribu aja, lebih dikit. Kan lebihnya 2 juta. Nah, coba itu. Oke, kalau lu minat, link tokonya udah gua selipin di deskripsi ya, Der. Ini HP tuh chipsetnya lumayan, Der, Dimensity 6080. Ya emang sih kalau buat mainin PUBG mah masih kurang karena cuma mentok smooth ultra doang. Tapi kalau buat mainin Mobile Legends atau Honor of Kings mah udah bisa manteng di 60-an FPS. Yang gue demen dari ini HP tuh layarnya berasa mewah banget, Der. Panelnya AMOLED 6,67 inci, udah Full HD Plus dan refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Jadi enak dah pokoknya buat lu plototin seharian nih layarnya. Bodi belakang nih HP emang masih plastik, tapi walaupun masih plastik, dia punya ketahanan rating IP54 yang bikin bodinya itu tahan sama debu dan percikan air ringan kayak kegerimisan. It's fucking okay. Kalau untuk kamera 108 megapikselnya kata gua teh gedong, Der, alias gede dongong. Lah buset, masa kagak dikasih OIS pisan kameranya? Ya untung aja udah ada Giro EIS, jadi hasil videonya itu kagak goyang-goyang amat. Nah, kalau lu butuh HP Redmi yang murah tapi punya storage idaman 512 GB UFS 2.2, Redmi Note 14 5G ini bisa jadi pilihan nih. Spek Redmi Note 14 5G ini juga lebih kenceng ya dari Redmi Note 13 5G tadi, karena dia udah pakai chipset Dimensity 7025 Ultra dan GPU-nya juga lebih unggul bertipe IMG BXM 8256. Kamera nih HP juga jauh lebih bisa diandelin ya, Der, karena triple kamera 108 megapikselnya tuh udah dikasih penstabil OIS yang bikin hasil videonya kagak gempa. Hasil fotonya juga cakep nih karena kamera 108 megapikselnya pakai sensor Sony LYT600.
Nah, ngobrolin harga. Kalau pas rilis ini HP ada di angka 4 juta kurang 1000 ya buat yang 12 per 512 GB. Kalau sekarang udah turun lumayan jauh, jadi 590 ribuan doang, nambah dikit di Shopee. Buset, dan nambahnya 3 juta. Link tokonya udah gue taruh di deskripsi ya der. Redmi Note 14 5G ini tuh layarnya asik bener. Kagak bikin mata lu cepet capek karena panelnya udah AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate layar 120Hz. Lu pakai di bawah terangnya korupsi di negeri ini juga bakal tetap kelihatan jelas visual di layarnya berkat brightness puncaknya yang bisa sampai 2100 nits. Kalau baterai mah standaran aja ya. Yang kagak standar tuh pas chargingnya dia udah 45 watt yang bisa ngisi baterainya dari 0 ke 100% cuma dalam waktu sekitar 60 menitan doang. Kita lanjut ke yang seri Pro niche. Di nomor 4 ini gua isi sama Redmi Note 13 Pro 5G ya der. Nih HP harganya udah turun lumayan jauh juga nih. Kalau pas rilis yang varian 8 per 256 GB ada di angka 4,4 jutaan dan yang 12 per 512 GB ada di angka 5 jutaan. Sekarang lu bisa ngebeli nih HP cuma dengan 799.000 lebih 3 juta buat yang 8 per 256 GB dan 175.000 nambah 4 juta buat yang 12 per 512 GB. Link toko online-nya udah gue selipin di deskripsi ya der. Jadi Redmi Note 13 Pro 5G ini chipsetnya asik ya, Snapdragon 7 Gen 2 4 nanometer yang Antutunya itu 600 ribuan poin. Pilihan RAM dan storage-nya juga enak, gede-gede dan udah UFS 2.2 juga. Jadi ngacir banget dan nih HP performanya der. Apalagi layarnya, woi lah cakep bener, eksklusif super bombastis AMOLED Crystal Race 1,5K. Buset, sampai jatuh gelas gua. Buat nonton Netflix enak banget dah nih HP. Emang kagak usah ditanya lagi dah pokoknya soal layar. Apalagi speakernya juga udah stereo dan dilabelin sama Dolby Atmos yang terkenal punya suara yang pulen. Kameranya juga kagak usah diraguin lagi der karena lensa utama 200 megapikselnya udah ditaruhin OIS tuh sama abah Xiaomi. Hasil foto mah udah pasti bening, hasil videonya juga kagak gempa acan-acan dah. Yang kurang tapi anu dari ini HP menurut gua ada di ketahanan baterainya yang rada boros der. Ya untung aja biar boros dia ngecasnya cepet ya. Udah 67 watt yang bisa menuhin baterai 5100 mAh nya kurang lebih 60 menitan doang. Lanjut ada Redmi Note 14 Pro 5G yang punya tampang mewah tapi dalemannya gahar. Nih HP pakai chipset Dimensity 7300 Ultra yang udah enak kita pakai harian. Kecuali gaming berat kayak Wuthering Waves masih kurang nyaman ya der. Kalau buat main ML PUBG doang mah aman jaya. Soal harga kalau Januari kemarin yang 8 per 256 GB ada di angka 4,4 jutaan dan yang 12 per 512 GB ada di angka 5 jutaan. Sekarang kalau lu mau beli lu cukup keluarin duit 3,7 jutaan buat yang 8 per 256 GB atau 4,1 jutaan buat yang 12 per 512 GB. Link pembelian yang aman udah gue selipin di deskripsi tuh. Redmi Note 14 Pro 5G ini juga punya panel layar yang cakep banget kayak versi Note 13 Pro tadi ya der. Ukurannya juga sama aja sih, yang beda puncak brightnessnya nih. HP ini tembus sampai 3000 nits yang bisa ngasih lu visual tajam walaupun lu mainin di tempat yang silau. Ini HP juga sama kayak Redmi Note 13 Pro 5G tadi. Iya, sama-sama susah rusak karena kalau kecemplung ke WC atau bak mandi kagak bakalan rusak karena dia punya rating IP68. Yang bikin gua kagak serak sama nih HP tuh dia kagak punya slot jack 3,5 mili kayak Redmi Note 13 Pro 5G ya der. Sama fast chargingnya juga malah downgrade nih dari 67 watt jadi 45 watt doang. Nah, ini dia nih HP yang waktu rilis harganya bikin dompet merinding tapi sekarang udah jinak kayak ular kasur. Ya benar, Redmi Note 13 Pro Plus ini dulu pernah jadi idaman gua ya di tahun lalu. Jadi gua tuh demen banget sama ini HP der karena menurut gua ini HP all-rounder banget. Chipsetnya kenceng, Dimensity 7200 Ultra 4 nanometer. RAM-nya juga babon 12 per 512 GB UFS 3.1 dan skor Antutunya juga lumayan tinggi nih di angka 800 ribuan poin. Performa Redmi Note 13 Pro Plus ini buat harian tuh udah muasin banget. Kayak
buat multitasking, gaming, sampai editing video juga ngegas bay dah pokoknya. Banyak banget sih kelebihan dari ini HP, salah satunya kamera 200 megapikselnya yang bening dan udah didukung sama AI canggih. Hasil fotonya kayak gini nih. Kalau untuk hasil videonya juga stabil ya Der, karena udah ada OIS. Lu lihat aja tuh. Nah, ini HP emang layarnya tuh eksklusif Super Bombastic Curve AMOLED Crystal Res 1.5K. Tapi siapa sangka HP dengan tampilan mewah ini juga ngebawa sertifikasi yang kuat banget, IP68, yang artinya lu bisa ajak berenang ini HP di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Untuk kurangnya, selain dia kagak punya slot jack 3.5 mm, paling ya kurang di harganya aja nih, alias udah turun drastis. Kalau tahun kemarin kan ada di angka 6 juta under. Nah sekarang lu bisa gondol cuma dengan 100.000 aja lebih dikit. Lah iya, lebih nggak 4 juta. Link tokonya ada di deskripsi ya Der. Terakhir gue isi sama kelas mewahnya Redmi ya Der, Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Ini HP tuh rilisnya Januari 2025 kemarin, tapi enaknya sekarang udah turun lumayan banyak nih. Yang varian 8 per 256GB aja, kalau kemarin kan dijual 5,5 jutaan. Sekarang lu bisa beli ini HP cukup dengan 4,4 jutaan aja Der. Nah kalau varian gedenya yang 12 per 512GB itu kemarin harganya 6 jutaan. Sekarang udah turun jadi 5 juta pas di Shopee ya. Bisa juga sih lu dapetin secara gratis, tapi lu kudu beli offline Der. Caranya lu ke counter HP aja jam 2 malam pakai kupluk hitam dan kagak lupa bawa linggis juga. Lah ngebobol itu mana spek. Nah ngomong-ngomong soal spek, ini HP mah udah cukup banget dah buat lu jadiin daily driver semi flagship. Kameranya juga masih bisa ngasih foto yang tajam di berbagai pencahayaan. Nah kalau buat videonya juga mantep nih, buat bikin sinematik ala-ala mah bisa banget dah pokoknya. Lu cek aja tuh. Paling yang kurang dari ini HP ya itu aja harganya. Walaupun udah turun tapi tetap berasa mahal bagi gua yang pengangguran ini. Chipsetnya juga beda ya dari seri Note 13 Pro Plus tadi. Yang ini tuh pakai Snapdragon 7 Gen 3. Tapi kalau soal performa mah 11-12 sih Der. Kagak ada perbedaan yang signifikan banget menurut gua. Justru sisi downgrade yang berasa tuh ada di bagian tipe storage-nya yang malah jadi UFS 2.2 kagak UFS 3.1 kayak punyanya si Note 13 Pro Plus tadi ya. Oke, kalau lu naksir, link pembeliannya ada di deskripsi ya Der. Nah itu dia, update 7 HP Redmi turun harga yang semoga bisa bermanfaat buat lu pada ya. Dari ke-7 HP tadi yang jadi HP gua banget tuh Redmi Note 13 Pro Plus 5G ya Der. Alasannya karena harganya jauh lebih masuk akal untuk dapetin HP spek dewa dengan internal memori 512GB yang udah bertipe UFS 3.1. Selain itu, chipset Dimensity 7200 Ultra-nya bagi gua lebih adem dan stabil daripada chipset Snapdragon 7 Gen 3 punyanya Redmi Note 14 Pro Plus. Kalau HP incaran lu yang mana nih Der? Komen-komen dah tuh di kolom. Oke, gua Alif dari Tombol Power izin pamit mau ngelamar kerja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shutdown.